Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Kamis 13 Februari 2025. Ini tanaman kita secara ilmiah berusia 11 HST, tapi secara hitungan Jawa ini 12 HST. Oke Mas Bos, di usia segini ini di lingkungan Pesulor, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ini tidak ada hujan dalam 3 hari terakhir, 3 atau 4 hari terakhir ini ya. Terakhir hujan itu di hari Minggu atau Senin. Itu sekalinya hujan itu hujan angin Mas Bos. Jadi Jumat dan Minggu atau Jumat dan Senin itu hujan, tapi hujannya langsung membawa angin. Ada anginnya kenceng. Bahkan di beberapa lokasi di Nganjuk itu banyak pohon tumbang Mas Bos di hujan yang terakhir itu. Semoga nantinya kalau ada hujan ya kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya semuanya bisa adem ayem Mas Bos, nggak kepikiran sana sini. Oke, di cuaca yang tidak hujan ini kita juga bertepatan dengan padang bulan Mas Bos ya, bulan purnama. Dimana di bulan purnama itu biasanya hewan-hewan kecil, serangga-serangga itu mulai berkembang biak. Dia musim kawin lah Mas Bos, waktunya kawin, berai lah, sedang berai. Di saat seperti itu ngengat pun juga berkembang biak dan telurnya pasti banyak ya di mana-mana. Termasuk di lahan milik Tresno Tani ini kita setiap hari membuangi telur guna untuk meminimalkan terjadinya penetasan ulat yang banyak. Jadi pengambilan telur itu bukan mencegah semuanya, tapi kita meminimalkan. Jadi kalau ngobat atau ulatnya menetas itu tidak banyak-banyak. Terus ngobatnya juga tidak terlalu ngepene Mas Bos, tidak terlalu habis biaya. Jadi seperti itu. Toh kita nanamnya juga sedikit kan. Kalau kita nanamnya luas, kita juga jarang untuk memitati. Kita pasti tetap memakai insektisida untuk membungkar telur. Biasanya kita pakai merek dagang Metomil. Kemudian kalau sudah menetas kita langsung basmi saja. Oh ya, untuk kali ini nanti kita memakai si modis ya. Saya tak ambilkan, kita lupa membawa ke sini saya. Oke Mas Bos, kita habis ngambil dari gubuk. Oke, ini kita pakai ini untuk pembasmian ulat. Mereknya ini dulu, HP-nya kayak so fokus. Nah, si modis. Ini dosisnya kita memakai sesuai dengan label ya, 1,8 ml per liter airnya. Jadi ini konsentrasinya 18 ml per 16 liter air. Tapi kita langsung bulatkan saja menjadi 30. Untuk pemberantasan atau pengobatan atau pembasmian sebisa mungkin jangan di bawah anjurannya ya. Nek bisa tepat atau di atasnya sedikit. Jadi seperti itu guna untuk mencegah resistensi. Jadi resistensi itu bukan overdosis saja, tapi dosis yang kurang dan hewannya itu tidak mati dalam pengobatan pertama. Dia kan sudah terkena bahan aktif tersebut. Di dalam hewan ataupun makhluk hidup semuanya itu pasti ada sel memori. Sel memori itu sel untuk mengingat-ingat kejadian yang sudah dia alami. Nah seperti itu, kayak naluri bayi itu Mas Bos. Kalau dia ibaratnya hampir jatuh dari amben atau apa, dia tidak akan mengulanginya lagi. Nah dia pernah jatuh dari mana gitu ya, seumpama dari sepeda, anak kecil dari sepeda, dia pasti mengingat, oh kalau gini nanti aku kok iso tibone, aku nanti bisa jatuh lagi. Nah sama seperti makhluk hidup lainnya, dia mempunyai sel memori untuk mengingat kejadian yang sudah dia alami. Jadi kalau dia nggak mati sekaligus, nggak mati saat diobati, dia bisa membaca apa yang sudah dia alami. Jadi nanti dia bisa kebal terhadap obat-obatan yang sudah kita berikan. Tapi kalau overdosis itu nanti lebih gila lagi. Kalau overdosis dia nggak mati, ya kan? Sudah dikasih overdosis ternyata dia nggak mati, dia kebalnya malah lebih tinggi lagi. Kalau yang dikasih dosis rendah dia nggak mati, itu secara teori loh ya, secara teori bukan secara real di lapangan. Secara teori kayak manusia pun kalau minum obat juga seperti itu. Kalau dikasih dosis yang di bawahnya, dia akan resisten terhadap obat itu. Tapi kalau dia dikasih dosis yang lebih tinggi lagi, dia akan sembuh. Beda dengan kalau yang sudah overdosis
ibaratnya bahan aktif ini. Terus nanti dikasih lagi dosis, dikasih lagi bahan aktif yang ini, dan dosisnya pun overnya sama. Seumpama ini kan 28, dikasih 35 mili, besoknya itu di spray 35 mili lagi, dia juga bisa akan kebal. Jadi kalau over, dia nanti akan over terus. Nah seperti itu. Itu teorinya seperti itu, tapi di lapangan kan nggak tahu toh Mas Bos. Kita di lapangan ya fleksibel, tapi hukum alam atau hukum teori itu pasti sejalan dengan apa yang akan terjadi. Jadi teori itu dibuat sudah dari penelitian, jadi bukan sekedar tulisan saja, tapi juga dari pengalaman dan ilmiah, karya ilmiah lah seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya Mas Bos ya. Oh ya, ini ada teori lagi untuk cuaca yang intensitas hujannya biasa-biasa saja. Kalau terjadi musim kalau bertepatan dengan bulan purnama, biasanya itu cenderung terangan Mas Bos. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau bulan purnama biasanya pergerakan angin di atas itu kenceng, jadi kayak mendung-mendung itu banyak yang terbawa oleh angin. Teorinya seperti itu, tapi realnya di lapangan ya wallahu alam, tergantung dari Sang Maha Pencipta. Ya, seperti itu loh Mas Bos. Kok aku disalahin nih. Kalau teorinya seperti itu, jadi air laut kan pasti pasang toh nek pas bulan purnama. Nah, air laut pasang naik, anginnya itu kan kenceng Mas Bos. Apa itu? Jenenge angin darat atau angin laut, wis pokoknya itu. Dia mempengaruhi pergerakan awan yang ada di atas. Wis intinya gitu. Makanya kalau musim penghujan terus di kisaran bulan purnama biasanya terangan. Nah, seperti itu teorinya, tapi lapangannya ya kita wallahu alam, wis manut Gusti Allah. Ini loh Mas Bos, ada ulatnya sudah mulai menetas sih, tak jikuk ya ini ya. Tis. Nah, nanti ya sik. Tancep nih gini. Kepadangnya nulap sih. Balik nih tempat asli nih. Ini mumpung kecil-kecil seperti ini, kita obat saja daripada nanti dia agak besar terus rakus makan ini loh. Wakeh. Teori lagi. Sik iso fokus ora. Wis pokoke iki ulate kecil-kecil Mas Bos. Ulate kecil-kecil, HP-ne ra iso fokus, HP elek ngeri. Nah, ulate kecil-kecil. Kita langsung basmi saja. Mumpung dia belum rakus. Oke, ini kecil-kecil. Nah, terus kita ngasihnya juga tunggal saja biar kerja obatnya itu efektif. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu ya yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada celoteh-celoteh yang kurang bermanfaat ya mohon dimaklumi, karena kita emang suka humor. Oke Mas Bos, kalau nanti di bulan 4 akhir menghendaki bibit bauci untuk ditanam, bisa datang langsung ke rumah Tresno Tani. Oke, untuk harga nanti tetap sesuai umumnya saja. Ya nanti kalau ada courtingan ya kita kasih lah. Pokoknya datang saja ke tempat Tresno Tani. Sebisa mungkin petani langsung ya, jangan maklar atau calo. Kalau maklar atau calo yuk negosiasi kita alot Mas Bos. Soalnya kita enggak. Yes, pokoknya intinya kalau langsung dari petani kita akan sesama petani pasti enak. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.